Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mulai renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 7 September 2022. Memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Siapakah yang sungguh berbahagia? Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak dapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya singkat, sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Pandangan Paulus mengenai terikat perkawinan atau tidak. Paulus menyoroti dua hal perkawinan. Pertama, jika seorang pria atau wanita memilih untuk tidak terikat pada perkawinan, ia harus memusatkan perhatian pada Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka tetap kudus. Kedua, jika seorang pria dan wanita memilih untuk terikat dalam lembaga perkawinan, ia harus membahagiakan pasangannya dan tidak boleh bercerai. Memiliki namun seolah-olah tidak memiliki. Paulus terus berusaha menghimbau
agar jemaat tetap menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Imbauan Paulus bersifat paradoks. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang yang memiliki seolah-olah tidak memiliki, dan seterusnya. Hal itu agar kita tidak terikat atau terlalu dibebani pada perkara-perkara dunia, karena semua hal di dunia pasti akan kita tinggalkan. Paulus ingin mengingatkan kita untuk berfokus melayani Tuhan atau memusatkan perhatian pada perkara Tuhan yang merupakan masa depan kita yang kekal. Renungan Bacaan Injil. Siapakah yang sungguh berbahagia? Hal-hal yang dapat membuat seseorang menjauh dari Tuhan. Seseorang boleh saja memiliki kekayaan, perut yang kenyang, dan bisa tertawa puas karena puji-pujian palsu. Hal-hal seperti itulah yang dapat membuat seseorang menjauh dari Tuhan, yang justru menyulitkan dia menggapai kasih Tuhan. Jadi, Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang nestapa, karena pada akhirnya semuanya itu akan sirna. Mereka tidak bisa lagi menikmati kekayaannya, mereka akan kelaparan, berduka, dan menangis. Hanya kasih Tuhanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Cara bersikap terhadap kekayaan. Yesus mengingatkan akan bahaya kekayaan, bahwa ia senantiasa menghadirkan godaan untuk menemukan pegangan hidup dan rasa aman di luar Tuhan. Kekayaan juga cenderung menimbulkan ketidakpedulian terhadap sesama. Yesus tidak mengecam kekayaan. Ia sendiri menerima dukungan bagi pelayanannya dari murid-muridnya yang kaya. Kekayaan itu sendiri tidak jahat, tetapi harus diwaspadai karena ia dapat berbalik menguasai kita jika kita tidak mampu menguasainya. Kebahagiaan sejati. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, kelepasan pada tekanan mental, ataupun kelepasan dari berbagai masalah hidup. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan karena dikasihi Tuhan, yaitu karena kita mengenalnya dan hidup taat melakukan kehendak-Nya. Jadi kemiskinan, kelaparan, duka cita, jika karena Kristus kita dibenci dan ditolak, itu semua tidak dapat menghilangkan sukacita bahwa kita dikasihi Tuhan. Kebahagiaan sejati terjadi bukan karena hidup kita sekarang sudah tidak ada penderitaannya lagi, tetapi karena kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan, baik pada kehidupan saat ini dan kelak pada kehidupan kekal bersamanya di surga. Maka hiduplah selalu berkenan kepadanya, sebagai ucapan syukur atas semua kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berbahagia karena Engkau mengasihi kami. Sebagai ungkapan syukur, kami akan selalu hidup berkenan kepadamu dalam keadaan apapun saat ini. Kami akan memusatkan perhatian pada perkara-Mu, dan kami akan mengandalkan-Mu di setiap permasalahan hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.